Tapi aku merumusin bahwa filosofi teh itu tentang sebuah kesederhanaan, keseimbangan, dan kayak orang Jawa itu bilangnya adalah nerima. Sudah menjadi hal yang lumrah ketika kamu bertamu ke rumah seseorang dan teh menjadi jamuannya. Sudah menjadi hal yang pasti juga ketika kamu makan di warung kaki lima atau restoran bintang 5 dan teh tetap ada di menunya. Minum teh atau ngeteh secara tidak sadar sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, ragam teh di Indonesia juga semakin berkembang, mulai dari gerai-gerai teh kekinian di pusat perbelanjaan hingga berbagai merek teh kemasan di supermarket. Namun, dengan segala potensi rempah yang dimiliki Indonesia, sejatinya dunia teh masih belum dieksplorasi begitu jauh dan belum dihayati begitu dalam oleh masyarakat Indonesia. Solo, salah satu kota di Jawa yang terkenal dengan racikan tehnya yang istimewa. Ia dikenal dengan nama Waskito, wangi, sepet, legi, kental. Katanya bagi orang Solo, teh adalah minuman nomor 1 untuk segala kondisi selain air putih. Racikan teh di Solo tak hanya tentang teh Waskito. Di Pasar Gede Solo terdapat sebuah kedai teh milik seorang artisan teh. Ia meracik sendiri berbagai macam teh menggunakan rempah-rempah khas Indonesia. Dari kapannya dulu, dari kapan suka teh itu memang sebenarnya dari kecil. Dari kecil tuh kayak sama orang tua tuh dicekokin sama orang tua, teh itu kan lumayan ini tuh, maksudnya lumayan sering. Terus apalagi kan Solo kan juga terkenalnya dengan budaya tehnya kan paling kental. Nah dari situ. Tapi untuk belajarnya sebenarnya mulai tertarik lagi tuh karena waktu kuliah sih sebenarnya. Waktu kuliah tuh berarti 2010-an lah, 2010 sampai mendekati itu tuh mulai belajar mengidentifikasi. Nah jadi kayak kalau dulu sih zamanku dulu kan nongkrongnya di wedangan. Wedangan A, B, C itu ditebak nih tehnya pakai apa sama temanku. Awalnya tuh gitu. Terus mulai meracik, belajar meracik itu sebenarnya 2000 kalau nggak 17 18 itu aku belajar ngeraciknya itu teh ciri khasnya orang Solo, yaitu teh oplos. Jadi beberapa merek aku racik-racik gitu. Itu pun juga belajar dari beberapa orang yang dia punya kayak usaha wedangan kayak gitu. Nah itu kalau motivasinya tuh apa nih yang bisa menjadi sajianku nanti ketika aku mempunyai sebuah kedai kecil ini. Aku berpikirnya adalah melihat dari culture-nya atau kebudayaannya orang Solo itu apa yang sering diminum atau sering dinikmatin orang Solo itu apa. Yang kedua kayak ini, dari kecil sampai gede itu apa sih yang tak minum, yaitu teh. Mulailah dari situ, tapi ingin memperkenalkan lebih lagi sebenarnya teh itu ada loh yang lebih lagi itu sih pas. Waktu 2017 itu aku punya mimpi, pengennya tuh bikin kedai itu kecil. Kalau gede nggak gede-gede banget, sederhana yang pasti udah. Terus yang keempat itu adalah poin keempat itu adalah sebuah interaksi ini yang aku ingin tumbuhkan. Di tengah populernya perkembangan teh di Indonesia, ternyata Mas Arka memang memilih untuk menjadi berbeda, memilih untuk mengeksplorasi lebih dalam teh itu sendiri. Blend teh sendiri berarti kan lebih ke, kalau di bahasa kita adalah premium tea-nya, premium atau artisan tea-nya. Kenapa aku memilih karena itu? Karena kalau aku buka kedai ini di sini dengan sistematis yang sama teh oplos,
ya sama aja aku buka wedangan. Mbak bisa aku buka wedangan di pinggir jalan gitu. Nah, dari situlah aku berpikir apa yang tak angkat ketika aku menyukai teh. Pengen aku angkat bisa menjadi sebuah sajian yang berbeda, bukan berbeda sih, sajian yang lain. Aku pengen punya ciri khas dari situ, karena aku belajar di wedangan pun dimanapun di Solo itu mesti teh beda-beda. Makanya aku lebih ke arah ngeblend sendiri atau memberi menciptakan, membuat karya sendiri. Budaya minum teh sudah bersemayam cukup lama di kehidupan masyarakat Indonesia. Sadar atau tidak, teh menjadi salah satu media interaksi kita. Teh disajikan ketika ada tamu berkunjung dan ketika ada obrolan yang harus dilakukan. Teh juga disajikan ketika ada masalah yang harus dibicarakan. Nah, sisi interaksi ini udah mulai aku sadari, atau aku mulai udah resah dengan keadaan manusia-manusia di dunia ini. Aku bukan sok pinter, sok gimana, tapi aku mulai resah dengan diriku sendiri termasuknya, karena teknologi berkembang, semua jadi instan, semua jadi mudah. Nah, ternyata dengan perkembangan teknologi ini itu sebuah skill dasar kita sebagai makhluk hidup sosial itu semakin lama semakin pudar, yaitu interaksi seperti inilah yang sebenarnya aku pengen tumbuhkan. Kita kebanyakan teman-teman yang di sini masuk ke ekosistem. Aku di sini kan membutuhkan atau menumbuhkan sebuah ekosistem sendiri. Jadi orang ke sini harus, kalau orang bilang tuh, ada yang bilang adalah kalau ke Titilaras tuh berarti belajar sedikit dengan hal tentang slow living atau seperti itu. Slow living itu banyak banget orang yang mengaitkan itu. Nah, interaksi inilah yang kita coba untuk belajar bareng bagaimana kita berinteraksi. Padahal kita kan manusia, waktu kita bayi itu kan sebuah hal yang pertama kali kita belajar untuk dipelajarkan atau kita belajar oleh ibu kita adalah sebuah interaksi. Bersamaan dengan waktu dan perkembangan yang berjalan cepat, inovasi dan tren minum teh juga berubah. Namun, teh racikan ternyata masih kurang mendapat sorotan. Ia sering dikonotasikan sebagai minuman orang tua, kuno, atau pahit. Padahal sebenarnya di dalam racikan-racikan teh tersebut terkandung rempah-rempah khas Indonesia yang sangat mungkin untuk dimanfaatkan. Terkandung juga nilai-nilai budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Nyun sewu, maaf banget, karena konotasi teh itu hanya sekedar ngeteh, daun teh ya paling gitu-gitu doang. Nah itu berkenaan dengan kayak hubungannya sama rempah-rempah. Kalau kita berbicara jamu, itu konotasinya ya kuno, orang tua, pahit. Kayak gitu, masih ada branding kayak gitu. Sama juga mungkin dengan teh paling ya kayak kental ini dan sebagainya. Hanya anggapannya sebatas itu aja. Padahal kalau dicermati ulang kan kemudian bisa dieksplor lebih. Sebenarnya kalau yang mau ngeksplor ya. Itu sih. Pendapatku ada ya kan berarti sih akan lebih berkembang dengan banyak banget penikmat teh yang sekarang tuh udah mulai beragam nih kan, yang ditawarkan tuh baik teh artisantinya atau teh premiumnya atau tisannya atau kreasi teh lainnya tuh ya itu menjadi sebuah pematik industri tersendiri. Budayanya ya tetap akan teh. Bukan, minum teh bukan sekedar tegukannya. Minum teh juga bukan sekedar teman untuk hidangan. Ia jauh lebih berarti dari itu. Ia adalah jelmaan dari kearifan budaya Indonesia. Ia adalah bagian dari sari-sari alam Indonesia. Ia adalah rempah yang tenggelam dan terserap bersama seduhan. Ia adalah harum semerbak dalam cangkir-cangkir kaca. Dan ia adalah perekat bagi jiwa-jiwa yang belum kuat terikat. Jadi, kapan kita mau minum teh?